Siapa ini, Mas? Gak tahu, aku gak pernah lihat, Mas. Assalamualaikum. Jangan kau berlaga seperti manusia suci yang kau hidangkan di depan hadapanku. Karena sejatinya kau adalah manusia tidak bertanggung jawab. Berkat kalian, ayahku hilang tanpa arah sampai detik ini. Ayah. Siapa ayahmu? Ini siapa sih? Siapa sih? Jika kau mengenal yang namanya Toya Atmaja, beliaulah ayahandaku. Oh, anaknya. Oh, ini anaknya. Tak perlu kau bersalaman denganku. Wajah lugumu tidak akan mampu menghasut diriku. Seperti ini, Tuan, sebelumnya dengan siapa ini? Nama saya Asmoro Bangkit. Pemberian dari ayahanda Toya Atmaja. Apa sampai sekarang juga belum ditemukan itu, Tuan? Seharusnya sayalah yang bertanya ini kepadamu. Ya, saya tidak tahu, makanya kemarin saya kejadian terakhir itu kan saya pulang, disuruh untuk pulang. Jika kejadian ini saya limpahkan terhadap dirimu, untuk dirimu mempertanggungjawabkan atas hilangnya ayahku, apakah pantas? Kau manusia tidak mempunyai itikat rasa bertanggung jawab. Ayahku dengan rela ingin membantu dirimu tanpa pamrih atau upah. Akan tapi beliau hilang tanpa jejak. Semua tidak ada yang tahu di mana keberadaan ayahku. Yang ada, engkau malah bersantai di rumahmu, di tanahmu. Bayangkan, kau anak yang dibesarkan oleh seorang ayah yang tulus tanpa mengharapkan apapun, dan kau kehilangan sesosok ayah yang kau cintai. Dan lebih parahnya, hilangnya ayahmu disebabkan salah satu orang, dan orang itu tidak merasa bersalah. Apa yang kau rasakan? Seperti ini, Tuan Asmoro Bangkit. Astagfirullahaladzim. Kemarin kejadian itu benar-benar saya tidak tahu sama sekali. Bahkan setelah kejadian itu, salah satu pengikut ayahmu, siapa namanya, Reng, yang berubah menjadi ular, dikutuk menjadi ular itu, Dalbala, itu datang menemuiku dan memberikan kabar bahwasanya Dalbala berserta ayah Toya Atmaja itu di jalan diperompak atau dirampok. Nah, setelah itu saya berusaha untuk menyembuhkan Dalbala dan ingin menanyakan perihal kejadian, akan tetapi malah justru saya disuruh pulang. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Bukan berarti saya lepas tanggung jawab ataupun saya tidak akan kembali lagi ke tempat sana. Insya Allah, Tuan, jika nanti Allah menghendaki, insya Allah nanti malam saya akan hadir ikut mencari ayahanda, Tuan. Saya tidak bersantai-santai, tidak di rumah. Kau bisa berkata seperti ini karena hadirnya diriku yang dapat memukul hatimu. Mungkin jika saya tidak hadir menemuimu, kau akan tetap bersantai sambil memakan hidangan
di rumah. Ya maksudnya apa yang harus saya lakukan? Saya nunggu perintah saja Tuhan. Ya beda Tuhan, raga kita sudah berbeda. Saya fisik, segala sesuatunya itu terbatas. Saya melakukan apapun terbatas, apalagi kehidupannya itu ada di air. Bagaimana caranya saya untuk menyelamatkan? Bagaimana caranya saya untuk mencarinya? Saya sangat terbatas di situ Tuhan. Omong kosong. Tidak ada gunanya bicara dengan manusia. Sok berlagak suci, menampangkan muka polosnya. Memang sejatinya manusia semua adalah manusia pengecut yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Yang sabar Tuhan. Muka-muka palsu yang kalian pasang tidak dapat mengelabui diriku. Hilangnya ayahku karena kalian. Ya mungkin dengan adanya marah-marah seperti itu kan bukan solusi Tuhan. Apa enggak alangkah baiknya kita rundingkan rencana dengan pikiran yang tenang agar bisa menemukan sebuah ide bagaimana caranya agar ayahanda Toyatmojo itu bisa kembali dalam keadaan selamat. Mungkin jika kau tidak bersantai di tempat ini, apa yang kau katakan bisa kita lakukan. Kau tahu marahnya diriku sebab apa? Tentu saja saya seperti ini bukan tanpa sebab. Saya mendatangimu. Kau semua sedang bersantai di tempat ini. Saya akan bersumpah jika ayahku tidak bertemu denganku. Kemanapun kau berada, kau tidak akan tenang menjalani sisa hidupmu. Lah, jangan mengancam seperti Iyalah itu. Tuhan. Astagfirullahaladzim. Aduh. Nama masalah. Sama Marta Kira belum selesai. Ini ketambahan lagi. Duh. Saya kalau berhadapan makhluk, kok hidupnya di air kan susah ya. Iya Mas. Kita nggak bisa terbang. Terus anaknya itu loh, Toyatmaja, Asmorabangkit tadi datang. Ya, intinya mencari itikat baik lah bagaimana karena kesalahan kita. Coba bingung kan? Saya pikir Ya, kita harus melakukan apa? ya. Mana? Apa langkah baiknya? Itu ya, menerima nih kerjanya. Iya, kita sesuai arahan aja Mas. Apa yang harus kita lakukan kan bingung ya. Jadi anaknya Toyatmojo itu menyalahkan kita. Ya katanya melihat kita sampai santai ya, Rek. Itu yang bikin marah Mas. Ya, kita bingung kan nyantai-nyantai maksudnya. Kita juga nunggu arahan. Kita juga sedang menyelesaikan masalah yang ada di sini juga itu. Masalah dengan Marta Kira belum selesai. Double kill. Double problem gitu. Aduh, Kita geser coba yuk. astagfirullahaladzim. Kita mencari apa namanya gambaran cerah dulu. Ini malah pikiran saya malah pusing banget ini. Dibuka dulu lah. Apa Mas? Sebelumnya assalamualaikum Oh, iya. warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru berangkat ini mau mengurusi si Marta Kira, mencari raganya Marta Kira. Tapi baru kita nyampe di pinggir jalan, Baru aja dek ini. kita langsung dihadang oleh makhluk, siapa tadi namanya, Asmorabangkit. Itu informasinya anaknya dari siapa? Toyatmaja, dimana udah satu malam ini Tuan Toyatmaja itu belum kunjung juga pulang, atau hilangnya itu belum juga ketemu teman-teman.
jadi sedikit menyalahkan karena katanya kita santai-santai di sini tanpa harus memikirkan permasalahan. Jujur sejatinya saya tidak santai-santai di sini ya. Saya pikir masalah yang ada di laut sana diselesaikan oleh Menteri Manik dan lain-lain. Saya ya jalan di sini. Ternyata apa yang saya pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ternyata kita harus menghadapi dua masalah dalam satu waktu. Ya bismillah saja teman-teman ya. Semoga semuanya bisa teratasi. Amin ya rabbal alamin. Di sini malah menjadi menerka saya. Apa ya hilangnya Tuan Toya Atmaja itu ada urusannya dengan si Martakira. Kalau ada urusannya dengan Martakira, informasinya itu di rampok. Rampok itu sudah sering melakukan hal itu. Ya kita sih nggak bisa berpikir macam-macam ya. Bisa saja perampok itu dibayar. Bisa jadi. Semakin kita menerka malah semakin pusing. Yuk, banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu Kanang Kenting Manik? Alhamdulillah Kendri Manik. Saya dalam keadaan yang baik, tapi tidak dengan hatiku. Maksudnya bagaimana? Saya merasa tidak enak. Saya merasa benar-benar merasa bersalah, Kendri Manik. Merasa bersalah yang bagaimana? Tujuan kita siang hari ini mau mencari Martakira sebenarnya. Daripada kita tidak melakukan apapun, ya siapa tahu nanti dengan adanya saya berjalan di siang hari ini mendapatkan sedikit informasi yang bisa kita gali untuk bisa menyelamatkan raga yang dikuasai oleh Martakira. Akan tetapi baru saja kita masuk ke hutan ini, tiba-tiba ada Asmoro bangkit. Apa kau mengenal makhluk itu? Iya, saya mengenalnya. Beliau adalah putra dari Toya Atmojo. Ya. Asmoro bangkit tiba-tiba datang dan mengucapkan kata-kata yang membuat saya ini resah. Itunya. Ya kurang lebihnya saya ini tidak ada itikat baiknya sama sekali mengenai hilangnya ayahanda Toya Atmojo, sedangkan Toya Atmojo hilang dalam keadaan ingin menemui saya. Kurang lebih seperti itu. Wah, ini kan bingung posisinya Kendri Manik. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Tolong saya ceritakan. Soalnya saya benar-benar buta dan tidak tahu informasi apapun mengenai hilangnya Tuan Toya Atmojo sampai membesar seperti ini. Iya. Mengenai hilangnya Baginda Toya Atmojo, jujur saja, saya sendiri sampai detik ini belum mendapatkan sedikit pun kabar mengenai itu. Dan belum mendapatkan tanda-tanda siapa pelaku dibalik hilangnya Toya Atmojo itu. Malah saya sedikit berpikir, apa yang enggak ini salah satu bagian dari rencananya Martakira. Nah iya. Mengenai hal itu, ada kemungkinan ini adalah salah satu rencana dari Martakira. Tapi juga ada kemungkinan bahwasannya Martakira tidak ada sangkut pautnya di masalah saat ini. Berarti Karena kita belum tahu pasti motif apa sampai hilangnya Toya Atmojo itu. Kau sebenarnya sudah mencarinya? Saya sudah berusaha mencari-cari kemanapun, dan saya tidak menemukan sedikit pun barang bukti ataupun tanda-tanda hilangnya Toya Atmojo. Atas kejadian ini, saya benar-benar meminta maaf kepada dirimu, Kanang Kenting Manik. Karena dari rencana saya yang berikan kepada dirimu, ini malah membuat masalah baru datang menghampirimu. Saya sih tidak
berpikir seperti itu, Kendri Manik. Nah, yang namanya kita kan mencari ide, cara. Ya kita kan bisa mencari cara apapun dan kita harus menanggung resikonya. Lantas bagaimana ini? Menurutmu apa yang harus saya lakukan sehingga putranya si Toyat Mojo itu benar-benar tidak marah-marah seperti itu? Saya nggak enak. Sebenarnya bukan hanya putra dari Toya Atmojo saja yang merasa kehilangan, akan tetapi semua pengikut dari Toya Atmojo sebenarnya di sini menyalahkan dirimu dan saya. Mereka menuntut jika dalam minggu ini Toya Atmojo tidak ditemukan, maka sayalah yang akan dikorbankan di sana. Saya akan dipasung dan saya akan dipenggal lehernya. Astagfirullahaladzim, Kendri Manik. Jika memang itu adalah jalan yang terbaik untuk menebus kesalahan saya atas rencana yang telah saya berikan, saya sudah siap menerimanya. Tapi sebelum hari itu tiba, saya akan berusaha mempertahankan hidup ini dan menyelamatkan Toya Atmojo. Kamu jangan berkecil hati dulu, Kendri Manik. Saya tidak berkecil hati sedikit pun. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang telah saya perbuat. Jika memang ini adalah jalan saya untuk mengakhiri hidup saya akan siap menerimanya. Tapi sebelum ajal itu datang, saya harus berusaha mempertahankan itu. Terus cara apa dulu ya yang pas ya? Kejadian terakhir. Tapi kemarin kan sampai kita. Apa? Ular putih yang masuk ke Shogun itu. Oh, ini Dalbala. Ya. Yang terluka yang Dalbala, pengawal dari Toya Atmaja. Iya. Iya, dia sempat datang menemui saya dan membawakan kabar dan menceritakan sedikit mengenai kejadian perompakan itu. Jadi, Dalbala datang menemui dirimu. Ya. Dalbala tidak ikut dengan Toya. Tidak, kalau dia lolos. Cuma dia dikutuk menjadi seekor ular putih. Kita bisa gali informasi mengenai Dalbala sebenarnya. Di mana kejadian itu terjadi. Dan bagaimana kronologi kejadian itu. Semoga saja Dalbala sudah mendingan sehat ya. Sekarang ada amin. di tempatnya Mahaguru Santanu. Jika memang Dalbala bisa diundang untuk datang ke tempat ini, kita bisa gali informasi melalui beliau, Dalbala itu. Ya, Dalbala ada di kerajaan bekasnya Raja Rakasota. Iya, di tempatnya Mahaguru Santanu. Apa saya panggilkan saja? Jika memang dia bisa dan sudah sedikit pulih, panggil saja ke tempat ini. Jika memang tidak bisa, apa boleh buat? Baiklah, jika seperti itu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dalbala. Waalaikumsalam. Dalbala, Ada tujuan apa engkau memanggil diriku? Bagaimana keadaanmu, Dalbala? Keadaan saya untuk saat ini adalah sedang pemulihan luka yang saya alami. Sebelumnya saya mohon maaf, Dalbala, saya memanggil paksa dirimu karena ada sesuatu yang tentunya sangat penting demi keselamatannya tuanmu Toya Atmojo. Di mana, Tuan Toya Atmojo? Apakah kalian sudah mengetahui keberadaannya saat ini? mohon maaf sebelumnya Dalbala. Atas rencana saya ingin mempertemukan Toya Atmojo dan Kanang Kendring Manik. Itu membuat musibah datang menghampiri kalian. Jujur saja sampai detik ini, saya sudah berusaha mencari tanda, mencari di mana keberadaan Toya Atmojo itu. Akan tetapi sampai detik ini, saya belum mendapatkan sedikit pun kabar atau petunjuk mengenai Toya Atmojo itu berada. Maka dari itu, karena dirimu
berada dan sudah menemui sahabat saya Kanang Kentring Manik ini. Saya menginginkan kau menceritakan sedikit kronologi kejadian saat-saat para perompak itu datang menyerang kalian berdua. Jika itu yang kau inginkan, tentu saja saya mengetahui jelas. Saya tepat berada di kejadian itu dengan Tuan Toya Atmojo. Baiklah, jika memang seperti itu, bisakah kau sedikit ceritakan bagaimana kronologi kejadiannya? Saat saya diperintahkan oleh Tuan Toya Atmojo sebagai pengawal beliau, tentunya saya siap bersedia untuk menemaninya dan untuk menjaganya. Sedang saat di perjalanan, tiba-tiba datanglah perompak yang seketika menyerang kita berdua. Karena ini adalah tanggung jawab saya yang telah diutus untuk menjadi pengawal Tuan Toya Atmojo. Saya sebisa mungkin untuk menghalangi semua serangan yang telah menghampiri kita. Tetapi karena begitu kuatnya para perompak itu menyerang kita, saya pun tidak kuat untuk menahannya sendirian. Dengan kejadian itulah Tuan Toya Atmojo membantu saya untuk melawan semua perompak yang telah menyerang kita. Dan pada akhirnya serangan bertubi-tubi perompak itu menyerang kita semua dengan menggunakan senjata bumerang yang ia miliki. Beberapa kali serangan Tuan Toya Atmojo dapat menghindar, tetapi serangan terakhir justru sayalah yang terkena bumerang yang telah dilemparkan oleh perompak tersebut. Astagfirullahaladzim. Dengan sekuat tenaganya perompak itu menyerang hingga Tuan Toya Atmojo kehabisan tenaga untuk menahan semua serangan itu. Saat Tuan Toya Atmojo sudah tidak kuat untuk menahannya, beberapa kelompok perompak tersebut menghampiri kita berdua. Dan Toya Atmojo lah yang berhasil ditangkap. Pada waktu kejadian itu, saya sudah tidak dapat melakukan apapun karena luka yang saya alami ini akibat terkena serangan bumerang tersebut. Saya ingin melarikan diri, namun sebelum saya melarikan diri, ada salah satu perompak itu mengutuk saya menjadi ular putih seperti yang engkau lihat kemarin, wahai manusia. Iya. Setelah itu saya pun tidak mengetahui para perompak tersebut membawa Tuan Toya Atmojo pergi entah kemana. Lalu di sini, apakah kau memahami betul atau mengenal betul dari pihak manakah yang melakukan perompakan itu? Saya tidak mengetahui, namun saya masih mengingat ciri-ciri dari perompak tersebut. Seperti apakah ciri-cirinya? Apakah kau bisa menggambarkan sedikit saja ciri-ciri dari perompak itu? Baiklah, kurang lebihnya seperti ini. Apa kamu mengenal Kentring Manik?
Astagfirullahaladzim. Berjenggot tebal. Jenggotnya tebal banget ya. Inilah perompak yang telah menyerang kita berdua. Kayak Viking gitu ya Mas. Apakah kalian semua sudah melihatnya? Terima kasih banyak. Jika memang itu benar, yang melakukan perompakan terhadap Toya Atmojo dan dirimu. Jujur saja, dari ciri-ciri yang dia gambarkan, sedikit banyaknya saya mengetahuinya. Dia adalah perompak yang sangat kejam. Apa kau mengenal berarti Ketrimani? Saya tidak mengenalnya, tapi saya mengetahuinya. Apakah kita tidak sebaiknya saja memburu si perompak itu saja, Ketrimani? Itu yang akan saya lakukan. Tapi hati-hati, Ketrimani. Jangan kau berangkat sendirian. Perlu kau ingat, perompak ini tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Martakira. Bahkan perompak ini tidak pernah mau jika mereka diajak bekerja sama, bahkan oleh yang memiliki kedudukan lebih tinggi darinya, yang memiliki kekuasaan lebih tinggi. Perompak ini diajak kerjasama tidak akan mau. Perompak ini memiliki pendirian yang sangat kuat dan memiliki harga diri yang sangat tinggi. Ya. Berarti yang kita pikirkan salah Mas. Manusia, mohon maaf, hanya itu yang bisa saya berikan. Saya akan kembali Baiklah. untuk memulihkan luka yang saya alami ini. Ya. Terima kasih banyak. Dari cerita yang kau gambarkan, Terima kasih. Terbala. itu membuat saya memiliki sedikit rencana untuk mencari Toya Atmojo. Hati-hati, Tuan Saya Terbala. akan pamit. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Siapa sebenarnya perampok itu? Apa kau mengenal golongan apa itu? Seperti yang saya katakan, saya tidak mengenal dekat mengenai perompak itu. Tapi saya mengetahui perampok itu, jika tidak salah, itu bernama Welinggeni. Melenggeni. Waduh. Seperti pesan api. Iya Mas. Weling adalah pesan, geni adalah api. Tapi keberadaannya di perairan. Dia perompak yang memiliki harga diri yang sangat tinggi dan memiliki pedoman yang sangat kuat. Dia tidak akan bisa digoyahkan oleh siapapun. Jika dia sudah memiliki tujuan, mereka akan berusaha sekuatnya untuk menggapai tujuan itu. Jika tujuan itu tidak tercapai, maka merekalah yang akan habis dengan sendirinya. Apakah kita mencari tahu dulu mengenai si Welinggeni itu? Biarkan itu menjadi kewajiban atau tanggung jawab saya. Ya bareng-bareng saja Ketrimani. Iya, terima Lebih baik jika memang kau memiliki waktu yang longgar, kau selesaikan saja permasalahanmu dan Martakira. Saya meminta maaf karena adanya rencana saya ini membuat pikiranmu terbagi menjadi dua. Lah, nanti kalau kita fokus ke Martakira aja kita disaring sama itu. Anaknya Tidak. Tuan Toya Atmaja. Di sini kuncinya. Jika Toya Atmojo kembali, maka mereka tidak akan menyalahkan siapapun. Baiklah, Hati-hati Ketrimani. saya meminta doa dari dirimu. Apapun kau cepat-cepat kabarin saya. Baiklah, Kalau bisa kau mencari pendamping dengan sendirian Ketrimani. Iya, terima nih. biarlah itu nanti menjadi urusan saya. Ya, minta izin kepada Maha Guru. Baik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Astagfirullahaladzim. Dapat sedikit gambaran. Perampok itu bernama Weling Geni. Ya. Itu rombongan perampok kelas Kakap. yang bekerja di perairan. Ledos. Itu belum menemui titik terang rencananya. Kemana kita harus melangkah ya Mas? Aduh ya Allah. Gimana rencana gimana mau sendiri mas. Sesek rencana gimana mau ke sana? Kita mau ke arah pesisir apa tetap melanjutkan pencarian Masih sore ini loh. Marta Kira gitu loh Mas? Ini kan masih sore. Ini masih jam 5 loh. Nanti jangan terburu-buru dulu. Kita perlu arahan. Ayo kita mulai maju sedikit-sedikit. Ayo. Ayo Mas, yuk. Agar enggak Aduh, ya Allah. Ledos dah sih.